Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah. Saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah saya dalam seminar dan proceeding Konvergensi Sains dan Humaniora Universitas PGRI Wiranegara. Adapun judul jurnal saya yaitu Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pendidikan di IAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Sebelum saya presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Mutmainah. Saya merupakan dosen tetap di Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Ini akun Instagram saya Stokis Nasa Jember dan channel YouTube saya Dosen Derma. Silakan di subscribe. Baik, untuk pendahuluan dalam makalah ini, dalam jurnal ilmiah ini, di pendahuluan saya menjelaskan tentang penularan virus corona, ya, diawali dengan pengertian virus corona terlebih dahulu, ya. Kemudian penularannya virus corona yang begitu cepat membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi sosial dan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar. Nah, kebijakan ini membuat penularan virus ini membuat pemerintah melakukan suatu kebijakan dalam menangani COVID-19 dengan membuat banyak masyarakat yang terdampak pendidikan, salah satunya kegiatan belajar mengajar mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi harus dilaksanakan dari rumah, belajar dari rumah. Berbagai hambatan ditemukan dalam proses pembelajaran daring, ya, karena kebanyakan mahasiswa belum terbiasa melaksanakan pembelajaran daring, termasuk juga dosennya sendiri. Bahkan ada yang merasa bahwa daring ini masih hal baru, gitu ya. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran informasi mengenai pendidikan di masa pandemi dengan menggunakan teknologi, khususnya di kampus IAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Karena memang di kampus Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember terbiasa menggunakan pembelajaran secara konvensional, bahkan untuk absensi pun masih menggunakan manual, ya. Jadi beda dengan ada perguruan tinggi yang sudah meskipun belum daring tapi sudah terbiasa absensi dengan menggunakan model internet dan lain sebagainya. Kemudian di bab metodologi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan teknik yang digunakan adalah teknik survei. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2020 dengan jumlah responden sebanyak 86 orang mahasiswa dari IAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, dan data diperoleh melalui pengisian pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan kepada seluruh responden dalam bentuk Google Form. Adapun pertanyaan tersebut, yang pertama adalah media apakah yang digunakan untuk proses pembelajaran daring, kemudian apakah responden terbiasa dengan pembelajaran daring, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat hambatan dalam proses pembelajaran daring, dan yang kedelapan adalah solusi apa yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang disebutkan tersebut. Kemudian profil singkat responden, sudah dijelaskan bahwa respondennya adalah mahasiswa dari IAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, ya. Kemudian ini merupakan gambaran diagram, ya, diagram atau gambar para mahasiswa yang mengisi survei tersebut. Ada 34,9% dari ES, ya. Kemudian 46,5% yang terbesar dari prodi PGMI, kemudian 17,4% dari prodi BKI, dan sedikit dari PBA misalnya. Lalu kondisi pembelajaran daring.
Ini ada pertanyaan, apakah Anda terbiasa dengan pembelajaran daring? Nah, kebanyakan mahasiswa itu belum terbiasa. Ada 61,2% itu belum terbiasa dengan pembelajaran daring. Ini 33,8% yang menjawab ya, itu sebenarnya terbiasanya itu selama masa pandemi ini saja, karena memang sebelumnya belum pernah melakukan pembelajaran secara daring. Apakah media yang digunakan? Nah, media yang digunakan 74,1% menggunakan Google Classroom, karena memang yang dianjurkan di kampus itu menggunakan Google Classroom, karena masih awal-awal ada pengumuman untuk daring. Akhirnya kampus segera membuat semacam ide gitu ya, untuk menggunakan Google Classroom sebagai kelas online, sebagai media untuk kelas daring ya. Kemudian WhatsApp 14,1% dan untuk Zoom 10,6%. Bahkan kadang ada sebenarnya dari beberapa dosen yang atau beberapa mata kuliah yang menggunakan perpaduan antara media-media ini. Hambatan dan solusi pembelajaran daring. Banyakkan 82,6% itu mengaku terdapat hambatan, ada hambatan. Kemudian ada yang merasa tidak ada hambatan. Kemudian sebenarnya ini ada pertanyaan juga, apakah pertanyaan survei juga yang menyatakan, yang menanyakan bahwa apakah solusi yang Anda lakukan dalam mengatasi hambatan yang telah disebutkan. Itu macam-macam jawaban mahasiswa, mulai dari ada yang mencari wifi, kemudian pergi ke tempat yang mudah sinyal, kemudian ada yang beli data juga, ada yang segera mencari gratisan kuota seperti itu. Dan hambatan-hambatannya pun bermacam-macam, mulai dari tidak adanya signal, kemudian laptop, komputer atau HP yang tidak memadai, fasilitas yang tidak memadai, kemudian tidak memiliki cukup banyak kuota gitu ya, karena masalah ekonomi juga. Kemudian waktu yang tidak disiplin ya, banyak sekali. Namun dari hambatan-hambatan tersebut, faktor terbesar yang menghambat proses daring di saat pandemi adalah yang pertama, kendala pada jaringan internet, itu yang terbanyak. Kemudian yang kedua, biaya pengeluaran mahasiswa yang habis terpakai untuk kebutuhan internet. Nah, solusi yang bisa dilakukan sebenarnya dalam masalah ini adalah, yang pertama, perguruan tinggi dapat mendistribusikan bantuan dalam bentuk kuota internet pada mahasiswa. Kemudian dukungan orang tua, baik dukungan secara material maupun moral ya. Jadi ya seharusnya orang tua ataupun kerabat atau keluarga yang ada di rumah itu mendukung, motivasi untuk belajar dari rumah. Kemudian adanya bantuan atau layanan dari pemerintah untuk membuat pemerataan jaringan. Kemudian yang terakhir adalah pembekalan pembelajaran daring pada dosen dan mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini ya, yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terasa pada semua lini, baik perekonomian, pariwisata, hingga pendidikan. Di bidang pendidikan mengharuskan semua kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah dengan sistem online atau daring. Dari kegiatan daring ternyata menimbulkan beberapa kendala, terutama di perguruan tinggi IAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, yang mana di kampus tersebut terbiasa dengan pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua, cara yang dapat dilakukan supaya sistem pendidikan dapat kembali stabil, yaitu adanya kontribusi atau kerjasama antar pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, guru, atau pemerintah sebagai penyedia kebijakan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.